Dalam proses kita melakukan pekerjaan Bapa. Kita perlu dorongan. Kita perlu penghiburan. Seperti yang Alkitab katakan, hiburlah umat Israel. Katakanlah, hiburlah umat Allah. Lalu, apakah kita harus memuji orang-orang yang mengerjakan pekerjaan itu? Harus. Benar-benar harus. Di dalam Alkitab banyak ajaran seperti ini. Misalnya di dalam Perjanjian Lama. Persembahan korban sama artinya dengan mempersembahkan kepada Allah. Korban dalam Perjanjian Lama setara dengan pujian dalam Perjanjian Baru. Mereka membawa persembahan ke atas mezbah. Lalu, bolehkah imam memakan korban yang ada di atas mezbah itu? Boleh dimakan. Namun mengenai korban di atas mezbah, bagian yang dipersembahkan khusus bagi Allah. Imam tidak boleh memakannya. Misalnya, darah dan lemak adalah bagian yang dipersembahkan khusus bagi Allah. Lalu, kecuali korban itu korban bakaran seluruhnya, atau korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa tersebut. Darahnya dibawa masuk ke dalam bait suci. Maka imam tidak boleh memakannya. Tetapi jika darahnya tidak dibawa ke dalam bait suci, korban di mezbah boleh dimakan imam. Saudara-saudari surgawi adalah imam. Lalu, apa arti korban ini? Artinya, kita bersama-sama dengan Allah dan Tuhan Kristus menerima kemuliaan. Apakah saudara-saudari tahu? Bersama Bapa dan Tuhan Kristus menerima kemuliaan. Namun, sesungguhnya yang benar-benar menerima kemuliaan bersama Bapa adalah Tuhan sendiri. Maka, bagian yang sungguh-sungguh dipersembahkan bagi Bapa dan Tuhan, kita telah persembahkan kepada Bapa dan Tuhan. Lalu bagian sisanya? Putra-putri hari kelima boleh memakannya, yaitu para imam. Demikianlah aturan mengenai korban. Kalau begitu, apakah kita patut memuji saudara-saudari yang melakukan pekerjaan dengan baik? Patut. Sebab Alkitab juga mengajarkan demikian. Yaitu, misalnya tentang menjadi raja. Kita tahu bahwa raja yang sejati adalah Allah. Hanya Bapa Surgawi yang berhak menjadi raja. Lalu mengapa kita diberi kesempatan untuk menjadi raja? Maksudnya begini. Raja yang sejati adalah Bapa dan Anak. Namun Bapa dan Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi raja bersama Tuhan. Artinya, kita diizinkan untuk menerima kemuliaan bersama Tuhan. Tuhan telah menang. Dan menerima kemuliaan bersama Bapa. Demikian juga kita. Jika kita menang, kita pun akan menerima kemuliaan bersama Tuhan. Namun kemuliaan yang paling indah tetap milik Bapa dan Tuhan. Tetapi kita juga harus memuji saudara-saudari yang melakukan pekerjaan dengan baik. Ini memang seharusnya. Mengapa demikian? Misalnya dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas mencatat bahwa Ibu Tuhan, Ibu Maria dipuji. Misalnya, malaikat Gabriel berkata, "Salam, hai engkau yang diberkati Tuhan." Tuhan menyertai engkau. Dia memuji Maria sebagai perempuan yang diberkati. Kalimat ini jelas mengandung pujian. Loh, mengapa perempuan ini dipuji? Bukankah pemilihan sepenuhnya berasal dari Tuhan? Dia memberi anugerah kepada siapa yang dia kehendaki. Mengapa tetap perlu dipuji? Karena dia melakukan sesuatu dengan baik. Lalu, apakah Elisabet juga memuji Maria? Ketika Maria datang ke rumah Elisabet. Pada waktu itu, Elisabet baru saja mengandung Tuhan Yesus. Lalu Elisabet berkata, "Engkau sungguh diberkati di antara perempuan-perempuan. Ibu Tuhanku sungguh diberkati." Lalu, doa ibunda Tuhan juga berkata demikian. Allah telah menunjukkan belas kasihannya kepadaku. Dan mulai sekarang, semua generasi akan menyebut aku berbahagia. Hal-hal semacam ini patut kita puji secara tepat. Bahkan Paulus pun dalam surat-suratnya memuji saudara-saudari. Apakah Tuhan Kristus pernah memuji saudara-saudari? Pernahkah ia memuji? Misalnya, ketujuh jemaat dalam Wahyu. Apakah Tuhan Yesus Kristus pernah memuji orang-orang percaya? Tuhan Yesus menyuruh Rasul Yohanes menulis surat kepada ketujuh jemaat itu. Di dalam kitab Wahyu, ada sebuah jemaat bernama Philadelphia. Saudara-saudari. Tuhan Yesus memuji mereka. Memuji bahwa mereka telah berbuat baik. Dan juga memuji beberapa saudara-saudari yang telah berbuat baik. Maka, dengan demikian, jika saudara-saudari bekerja keras, kita harus mengucapkan kata-kata yang memberi semangat. Memuji bahwa mereka telah berbuat baik. Seringkali, satu kata dorongan saja. Seperti kekuatan kita hanya 10 kati. Namun karena saudara-saudari mengucapkan satu kalimat pujian, saudara Sibo tiba-tiba memiliki kekuatan 100 kati. Ini benar-benar nyata. Misalnya saudari Tongtong kita. Apakah dia mengerjakan banyak hal? Tetapi bukankah hal itu juga disebabkan oleh banyaknya pujian yang diberikan kepadanya? Sudah dipuji. Jika kita memuji orang lain, kekuatan orang tersebut akan bertambah. Maka, dalam pelayanan yang dilakukan orang tersebut, kita seolah-olah juga ikut memiliki saham di dalamnya. Bukankah itu seperti memiliki saham? Apakah benar-benar memiliki saham? Wah, kalian yang melayani adalah saudari-saudari Tongtong. Bagaimana bisa saudara Sibo yang memuji juga mendapat bagian saham dari pekerjaannya? Saudara-saudari harus memahami hikmat ini. Jika karena pujian kita, orang lain menjadi lebih baik lagi. Dia surga Bapa berkata. Dia berbuat baik. Dan juga karena saudara atau saudari ini telah memuji. Berbuat baik. Maka jelaslah saudara atau saudari yang melakukan pekerjaan baik itu menerima berkat terbesar. Namun saudara-saudari yang memberi pujian, yang memberi dorongan dan mendoakan, juga memiliki bagian tertentu di dalamnya.
Apakah demikian? Kiranya kemuliaan bagi saudara-saudari, bagi Bapa dan Tuhan di surga.